kawan-kawan, balik lagi bareng gua Kabo, saya Boy Siombing di channel YouTube gua tentunya. Nah, sekarang gua sudah bersama seseorang petani vanili yang ada di Jawa Tengah dengan Mas Yustian. Ya, betul. Mas Yustian. Jadi Mas Yustian ini senior dulu di kuliah, Mas ya. Iya. Kita sekarang dia sudah membudidayakan vanili. Sejak kapan ini, Mas? Saya nanam sejak tahun 2016. 2016. Ya. Saya baru masuk kuliah itu ya, udah nanam. Itu Nanam. 2016 itu Mas sudah lulus atau Masih kuliah itu. masih kuliah ya? Ya. Masih kuliah sudah menanam vanili. Kenapa nih Mas nanam vanili ini, Mas? Dulu tuh ceritanya kalau lahan ini kan masih istilah orang Jawa itu berdol. Jadi masih kosong. Kosong. Daripada nggak diapa-apakan gitu kan, ditanami sesuatu kan, inginnya kan seperti itu. Waktu tanam pertama itu 2014 itu nanam durian. Nanam durian. Itu sebanyak 33 lubang tanam. Heeh. Itu cuma tumbuh 2 atau 3 itu nek tidak salah. Terus rolling lagi, cari lagi komoditas apa yang cocok di tempat saya ini. Enggak sengaja ketemu tanaman vanili waktu saya nebang kayu. Itu seperti itu. Nah, vanilinya itu saya potongi, saya bawa ke rumah, terus saya kembangkan di rumah. Oh, berarti sampean ini ketemu vanili itu vanili liar berarti? Vanili sebenarnya bukan liar, tapi dia udah dikembangkan di kayak di tempat orang seperti itu, tapi nggak kerawat. Nggak kerawat. Nah, terus saya minta gitu, dibawa pulang terus di ini. Oh. Dulu modal 200.000 pertama. 200. Berarti nggak sengaja ketemu, wah tanaman apa nih? Nggak. Tanam gitu ya. Dulu nanamnya juga nggak tahu. Ini nanti cara nanamnya seperti apa nggak tahu. Nanti setelah dia bisa tumbuh subur, terus bisa berbunga, mengeluarkan bunga, itu cara pengawinannya juga nggak tahu. Belum tahu ya. Yang penting nanam gitu ya. Jadi 2016 itu sekarang 2023 sudah 7 tahun. 7 tahun. Hasilnya bagaimana nih, Mas? Lumayan, saya sudah panen 4 kali. 4 kali tahun ini. Dalam 7 tahun itu ya? Iya. 4 kali ini. 4 tahun. Itu rezeki yang tidak dikira-kira itu ya? Ya puji Tuhan, ya nggak direncanakan, tahu-tahu kok bisa booming seperti itulah. Oh. Tahun 2020 waktu corona pertama masuk itu, di tempat saya itu banyak buat kunjungan. Tahun 2020? Ya, buat kunjungan lah untuk istilahnya itu untuk memotivasi warga sekitar, entah dari kelompok tani mana seperti itu, untuk mengembangkan vanili lagi seperti itu. Sampai nanam 2016, 2024 tahun itu berarti tanaman ini baru ininya ya? Baru istilahnya masih belum gemuk seperti sekarang lah. Oh, belum seperti sekarang ini, tapi sudah banyak orang yang datang ke sini dan banyak orang datang. Dari 7 tahun, dari awal 7 tahun itu sampai merasakan hasil ini di tahun keberapa, Mas? Saya merasakan hasilnya itu ya tentunya waktu panen pertama. Panen pertama saya bisa merasakan istilahnya dapat inilah uang lelah dari budidaya inilah gitu. Terus 2022, 2003 ini saya ada kontrak dengan satu perusahaan untuk penjualan vanili seperti itu. Oh, sudah ada teken kontrak ya, seperti itu, Mas? Sudah ada. Kalau boleh tahu ini untuk tanaman berapa banyak ini, Mas? Ini ada sekitar 800-an. 800. Ya, 800-an. Untuk 800 tanaman ini bisa sekali dalam satu musim panen bisa berapa banyak? Kalau untuk keluarnya itu kan macam-macam, nggak bisa serempak kan, maksudnya satu tanaman harus keluar 1 kilo, 2 kilo itu nggak bisa. Tapi rata-rata keluarnya itu ya sekitar setengah kilo lah. Itu satu tanaman, berarti sekitar 400 kilo gitu ya, 400 kiloan ya. 400 kilo. Nah ini mungkin teman-teman pengen tahu nih, Mas, dalam budidaya vanili ini apa sih sebenarnya yang paling penting? Kalau dari saya pribadi, untuk pengalaman yang saya lakukan 7 tahun itu pertama pemilihan bibit itu nggak asalan. Oh ya. Nah itu bibit. Nah, vanili itu ada ciri khasnya. Jadi bibitnya itu harus yang belum mata tunasnya itu yang belum pernah keluar. Jadi itu maksudnya belum keluar buah seperti inilah. Itu dijadikan bibit sudah nggak bisa. Jadi harusnya yang masih perawan seperti ini. Masih perawan. Jadi di ujung ini ya.
ujung apa namanya selur apa namanya sulur yang Ya, masih baru lah masih ini. baru itu yang bisa dijadikan Yang masih bibit muda ya itu. Kalau sudah tua bisa hidup tapi nggak maksimal seperti itu. untuk hasilnya. Ya. Terus yang paling riskan lagi ini saat musim hujan. Kalau musim hujan terlalu tinggi, curah hujan terlalu tinggi itu banyak buah yang busuk, batang yang busuk itu juga banyak. Itu biasa saya mengakalinya dengan cuma penyebaran kapur dolomit aja. Kapur dolomit aja. Oh, untuk Pengaturan pH kan itu. pengaturan pH tanah. Itu. Berarti pemilihan bibit dan Curah musim hujan tadi. curah hujan tadi. Ya. Kalau untuk rawatan sehari-hari bagaimana ini, Mas? Perawatan sehari-hari paling cuma pencabutan gulma. Gulma yang ada di sekitar lahan itu harus dicabuti karena gulma tadi itu bisa memancing hama-hama untuk masuk. Oh ya, Tuh. iya. Terus pengaturan sulur. Jadi kalau tanaman saya ini saya buat tingginya paling cuma 2 meter. Itu saya sesuaikan dengan tajarnya ya. tajar dan maksimal tangan saya tinggi saya. Oh ini. iya. Karena saya maksimalkan 2 meter itu catatannya untuk pengawinan vanili ini saya nggak usah menggunakan alat bantu, istilahnya tangga ataupun apa segala kursi macam. gitu. Mempermudah inilah Ya, pekerjaan gitu Mas. Musim nanti berbunga seperti itu. Oh, untuk proses kawitnya tadi Ya. ya. Tapi biasanya gini, untuk saya yakin itu gini, orang nanam vanili itu pasti bisa semua, pasti bisa. Yang sulit itu nanti waktu proses pengawinan. Waktu proses pengawinan. Ya itu harus pagi, antara jamnya itu 5:30 pagi sampai jam sekitar 9 pagi lah, itu maksimalnya. Lebih dari itu kualitas polen atau benang sari itu udah nggak bisa merekat dengan baik lah itu, karena mungkin kan suhu cahaya matahari sudah keluar, jadi kan Agak benang layu sari itu seperti udah gitu ya. layu. Oh iya. Gitu. Nah ini Mas, mungkin kan teman-teman yang nonton ini ada yang tertarik buat nanam vanili. Sampean di sini jual bibit nggak Mas? Kalau saya jual bibit, tapi bibitnya ini saya ambilkan langsung dari ini. Saya kan kerjasama dengan teman saya itu cuma untuk jual bibit. Oh, Jadi ya, enggak ada. untuk budidaya seperti saya ini enggak. Khusus untuk bibit tadi. Iya. Tapi dengan catatan kualitas bibitnya itu memang Bagus. bibit yang Iya. yang layak untuk Ya, dibudidayakan untuk gitu ya. dibudidayakan. Bisa untuk kirim ke Bisa. ya Itu kirim-kirim. Saya ngikut aja, misal via bus juga bisa, paket juga bisa. Nah mungkin teman-teman yang bisa kontak Mas Yustian di apa nih Mas, media sosial atau di Media sosial juga bisa, di WA juga bisa. di media sosialnya apa Mas? Saya di Facebooknya di Yustian Hendra Mahardika. Itu IG juga Yustian Hendra. Udah itu. Kalau WA-nya? WA-nya nomor saya 08182413332. Nah itu mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik buat budidaya vanili bisa kontak Mas Yustian. Ya tadi ada gambaran kecil tentang perawatan pemilihan bibit. Kalau sudah kontak mungkin bisa lebih detail lah bisa ngobrol-ngobrol lah nanti gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong untuk pemasarannya bagaimana Mas untuk Kalau vanili untuk Mas? pemasaran terus terang di tempat saya ini setiap tahunnya waktu saya mau panen itu banyak tengkulak, banyak buyer yang kesini itu untuk istilahnya membeli lah seperti itu. Jadi jangan risau lah untuk penjualan pas ada yang dibutuhkan. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya vanili ini buat apa sih Mas, hasil panennya? Kalau hasil panennya sendiri, setahu saya itu vanili ini dikeringkan, terus nanti diolah di pabrik itu dicacah-cacah gitu, kayak di blender lah mungkin gitulah. Itu dikristalkan, nanti diambil minyak juga bisa, kristal juga bisa, itu untuk aroma makanan dan untuk ini terapi, kalau nggak salah itu di luar negeri untuk terapi pengganti narkotika itu. Untuk terapi ini ya. Apa itu istilahnya, itu aromanya untuk menyegarkan pikiran segala macam gitu ya. Oh iya. Oh ya, tapi kalau untuk lahannya Mas Yustian ini tadi sedikit bicara sebelum tag video, ini organik Mas ya? Ya, ini organik. Nah itu buat gambaran sama teman-teman juga, ternyata vanili ini organik sama yang non organik itu bagusan yang organik lah gitu. Dan berbeda harganya ya, gitu berbeda. ya. Karena kadang-kadang kita kan mau budidaya, kita mau bertani kan kita cari yang maksimal gitu ya. Nah, nanti bisa kontak-kontak Mas Yustian, atau mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa bahas tentang pertanian vanili organik.
mungkin itu aja video singkat bersama Mas Yustian. Ya. Itu aja. Ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman petani di sini, terutama petani vanili? Ya mungkin dengan adanya COVID ini pasti kan di awal tahun 2020 kan pasti menimbulkan inilah perubahan ekonomi. Nah itu. Nah, dengan adanya saya berbudidaya vanili ini, menurut saya itu lebih menggantikan semangat saya lah yang dulunya mungkin bekerja agak sepi atau apa gitu. Dengan ini saya bisa mendongkrak perekonomian seperti itulah. Jadi lebih semangat lagi untuk mengembangkan vanili dan pertanian yang lainnya seperti itu. Oke, udah itu aja Mas. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman video singkat antara saya dengan Mas Yustian. Salam petani Indonesia. Dadah.